Makan itu terbaik siang hari, maka Islam mengajarkan supaya makannya baik, supaya tubuhnya siap dengan enzim, maka Rasulullah mengajarkan namanya apa? Tidur siang. Jadi sebelum, katakan Anda makan jam 1 nih, setengah 12 tidur dulu untuk mengistirahatkan enzim. Dan Nabi mengatakan apa? Tidur siang itu adalah untuk persiapan malam hari. Gitu. Maka tidur siang. Biasakan tidur siang mulai sekarang. Berapa lama? Jangan lebih dari 30 menit. Jangan lebih dari 30 menit. Dr. Hiromisinya salah satu dokter pencernaan di Amerika, dia katakan tidur siang itu perannya salah satunya adalah untuk menguatkan fungsi jantung, kata beliau begitu. Ya, jadi mulai sekarang bagaimana pola-pola itu Anda kerjakan. Lalu tadi kalau kita membahas tentang ini sedikit lagi. Artinya mulai sekarang, kalau Anda lemes, kalau teman-teman lemas, jadi konsep ini bisa kita pakai tiap hari. Jadi kenapa orang puasa, kata apa hikmah Nabi SAW ketika berbuka puasa, beliau SAW memakan rutop, kurma. Karena kurma kategorinya apa? Pertama di kategori prebiotik, kurma itu prebiotik, itu yang pertama. Yang kedua, kurma mengandung glukosa. Lagi lemes-lemesnya, kita makan glukosa, bagus nggak? Bagus. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah tubuh kedapatan atau terasup energi, sehingga kita lebih berenergi ketika berpuasa. Tapi beda ceritanya kalau seandainya Anda sahur tidak menggunakan kurma. Ya, kenapa tidak menggunakan kurma? Boleh nggak pakai kurma? Boleh, tapi kurma jangan banyak-banyak. Satu hari kalau boleh saya sarankan, terutama ibu-ibu yang mau promil ya. Promil itu sebenarnya gampang. 3 ini Anda makan boleh tiap hari. Madu 1 sendok teh, zaitun 1 sendok, madu 1 sendok makan, zaitun 1 sendok makan, kurma 7 butir. Makan tuh mulai sekarang. Kurma prebiotiknya, madu asam aminonya, zaitun lemaknya, udah cukup. Jadi 3 ini aja Anda makan tiap hari, itu perut kita akan sangat merasa berterima kasih lah gitu kan, seperti itu. Banyak banget. Dan jadi gini, kalau kita bahas tubuh kita, jadi tadi saya katakan perut ya, jadi kita bahas perut itu ada kuncinya ada 2. Yang pertama tadi apa? Prebiotik sama probiotik. Indonesia kaya nggak dengan itu? Kaya banget. Salah satu probiotik yang paling baik di Indonesia namanya apa? Acar. Makanya acar ya, asinan. Itu kan diasinin kan? Asin itu pakai apa? Pakai gula, pakai garam. Lalu muncullah biotik di sana. Gitu loh. Itu sebabnya kimchi itu salah satu makanan fermentasi di Korea, itu diakui dunia sebagai world healthiest food. Kan gitu. Indonesia punya nggak makanan lain yang juga tidak kalah sehatnya? Ada, namanya apa? Tape. Tape itu sehat. Tape itu kan fermentasi kan? Ada glukosanya, ada. Nanti kalau Anda misalkan lagi perutnya lagi bermasalah, sebenarnya sepotong kecil tape itu bagus banget. Di samping tempe juga bagus. Tempe juga probiotik. Ya. Jadi yang pernah saya share di IG kemarin itu, ketika prebiotik ketemu probiotik, maka bahagianya luar biasa mereka. Sudah ada nyobain belum? Tempe di jus sama kurma. Enak Pak. Kok nyeleneh gini? Ya begitulah nyeleneh. Ya, nyeleneh tapi yang bagus gitu kan. Jadi ketika tempe ketemu kurma, maka Anda sedang mengawinkan prebiotik sama probiotik. Dan gak usah makan banyak-banyak. Jadi pagi-pagi sarapannya udah cukup sebenarnya. Kenapa? Kurma prebiotik kan. Ada gula gak? Ada. Tempe probiotik kan, fermentasi, ada protein? Ada. Jadi ketika kurma ketemu tempe, ada gak sih? Kok gak disiapin ya? Nggak ngomong saya. Nggak apa-apa lah. Lupa pula. Tempe sama kurma. Nggak ada asisten di depan. Jadi ketika tempe ketemu kurma, itu the best. Dan makan tempe itu paling baik dalam kondisi tempe yang mentah. Jadi pagi-pagi sarapannya, kok aneh begini, coba aja kerjain. Nanti seminggu aja Anda kerjakan, Anda akan merasakan badan yang jauh lebih sehat. Serius. Ilmu begini emang gak diajarin di sana, di fakultas gak diajarin. Saya belajar sendiri gitu kan. Mencoba merangkum-rangkum bagaimana konsep Islam dan bagaimana
sains menjelaskan tentang itu. Jadi nanti pagi-pagi, apa yang Anda kerjakan? Yang Anda kerjakan pagi-pagi, Anda minum teh rempah pagi-pagi. Teh rempah itu contohnya apa? Ketumbar, kayu manis, jahe juga termasuk rempah lah ya. Atau mungkin teh kunyit gitu kan. Boleh diinfus, boleh dikasih air panas. Habis itu Anda makan apa? Makan kurma, 3 butir aja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Lalu habis itu Anda makan tempe. Jadi nyamilnya tempe sama kurma. Tempenya diapain? Mentah. Kenapa saya lebih sarankan mentah? Karena ada satu ilmu, bukan satu. Gini, protein itu rusak dengan pemanasan. Jadi sebenarnya orang yang makan telur di dadar, proteinnya sudah rusak, tapi gizi tetap ada ya. Protein dia sudah namanya denaturasi. Jadi antara telur yang mentah sama telur yang diceplok, sehatan yang mentah. Begitu. Tempe kan protein, digoreng nggak? Rusak nggak? Rusak. Makanya makan tempe itu lebih baik. Berarti kalau kita makan tempe digoreng nggak ada gizi sama sekali, tetap ada, cuman sebagian besar proteinnya udah rusak, denaturasi namanya. Kakak dipanasin. Jadi makan tempe itu bagusnya gimana? Ya mentah, gitu kan? Wallahu